Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, namaku Zaki. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum masuk ke dalam materinya, berikut ini merupakan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari materi ini. Islam masuk ke Indonesia secara bertahap mulai dari abad ke-7 Masehi melalui proses yang damai dan berlangsung selama berabad-abad. Berbeda dengan wilayah lain yang mengalami islamisasi melalui penaklukan militer, penyebaran Islam di Nusantara terjadi melalui 3 jalur utama, yaitu perdagangan, pernikahan, dan dakwah kultural. Pedagang Arab, Persia, dan Gujarat yang datang ke pelabuhan-pelabuhan penting seperti Barus, Palembang, dan Malaka tidak hanya berdagang tetapi juga menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk lokal. Hubungan dagang yang intensif ini menciptakan komunitas muslim di kota-kota pelabuhan yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di pedalaman. Masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Islam masuk melalui pedagang dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13 Masehi. Teori ini didasari oleh terdapat nisan milik Sultan Malik As-Saleh yang wafat tahun 1297 di Samudra Pasai yang memiliki corak khas Gujarat. Lalu terdapat jalur perdagangan antara Nusantara dan Gujarat. Selanjutnya yaitu kesamaan budaya Islam di Nusantara dengan budaya Islam di India. Lalu ada gelar sultan di kerajaan-kerajaan Islam awal di Nusantara. Teori yang kedua yaitu teori Mekah. Islam masuk ke Nusantara langsung dari Makkah pada abad ke-7 Masehi. Didasari oleh sumber sejarah dari Cina, kemudian hubungan dagang antara Arab dan Nusantara, kesamaan mazhab antara Islam di Nusantara dan Islam di Arab, peran ulama dan sufi dari Timur Tengah. Yang terakhir yaitu dukungan dari sejarawan Indonesia. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia. Didasari oleh peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat dijunjung oleh orang Syiah Islam Iran. Lalu di Sumatera bagian barat, pengeringatan tersebut disebut dengan upacara tabui. Lalu ada kesamaan ajaran sufi. Keempat, penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab. Yang kelima, kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. Yang terakhir, bukti maraknya aliran Islam Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia. Teori yang keempat yaitu teori Cina. Teori Cina ini dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Didasari oleh fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Canton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. Yang kedua, adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Yang ketiga, raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina. Yang keempat, gelar raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Yang kelima, catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Teori yang terakhir yaitu teori maritim. Teori maritim merupakan salah satu teori penyebaran Islam yang dikemukakan oleh N.A. Balok. Meskipun terjadi perang antara 1 hingga 11 Hijriah di daerah Mekah dan Madinah,
Perdagangan laut yang telah menjadi tradisi sejak lama tidak terputus karena mampu dalam penguasaan perniagaan jalur maritim. Pada abad ke-1 Hijriah, agama Islam dikenalkan di jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahan. Terjadilah pengembangan Islam hingga sampai ke Indonesia pada abad ke-6 Hijriah. Materi yang selanjutnya yaitu jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Jalur ini adalah tahap awal yang mendasari kemunculan Islam di Indonesia dan terjadi sekitar abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Selain berdagang, mereka berdakwah lewat pendidikan informal dalam kehidupan sehari-hari. Melalui interaksi ini, ajaran Islam diterima dan menyebar luas di masyarakat. Lalu jalur yang kedua yaitu pernikahan. Para pedagang yang datang semakin lama menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang dikenal dengan nama Kampung Arab. Yang keempat yaitu jalur pendidikan. Penyebaran agama Islam atau Islamisasi juga terjadi dalam jalur pendidikan melalui pesantren dan pondok yang dijalankan oleh guru agama atau kiai, ustadz, dan ulama. Jalur yang keempat yaitu tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah secara sadar dan mendapatkan ridhonya. Di Indonesia, tasawuf mudah diterima karena sesuai dengan pola pikir masyarakat. Tokoh-tokohnya seperti Hamzah Fansuri dan Sunan Bonang menarik masyarakat melalui keahlian spiritual seperti penyembuhan dan kekuatan magis yang akrab dengan budaya lokal. Jalur yang kelima yaitu jalur politik. Salah satu cara utama Islam menyebar di Nusantara adalah melalui jalur politik, di mana para penguasa lokal memeluk Islam dan menjadikannya sebagai bagian dari sistem pemerintahan mereka. Jalur yang terakhir yaitu seni dan budaya. Islam disebarkan lewat kesenian oleh tokoh seperti Wali Songo, terutama Sunan Kalijogo, yang menggunakan wayang dan musik untuk menarik masyarakat. Setelah tertarik, banyak yang kemudian memeluk agama Islam. Penyebaran juga dilakukan lewat seni bangunan, seni ukir, seni tari, seni musik, dan sastra, termasuk syair tentang Nabi Muhammad. Materi yang terakhir yaitu daerah penyebaran Islam pertama di Indonesia. Yang pertama yaitu Samudra Pasai yang terletak di Sumatera. Terletak strategis di Selat Malaka, menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam sejak masa Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua yaitu Aceh Darussalam. Selain menjadi pusat perdagangan, Aceh juga menjadi pusat pendidikan dan penulisan Islam dengan pengaruh besar lewat bahasa Arab dan Melayu. Yang terakhir yaitu Jawa. Islam menyebar melalui pesisir dan melahirkan kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Cirebon. Didukung peran besar para ulama dalam menyatukan budaya lokal dan ajaran Islam. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.